Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim yang kami hormati, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanggeneng, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tenaga kependidikan, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan nikmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa bulan suci Ramadan yang mulia ini. Semoga kita dapat mengisinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bab tentang sholat. Kita telah mengetahui bersama bahwa sholat merupakan kewajiban kita bagi umat Islam. Sholat diartikan secara bahasa itu adalah ad-du'a, karena di dalam sholat itu memang banyak kalimah-kalimah yang berisi tentang doa. Jadi lafaz as-shalat itu juga diartikan dengan doa. Tetapi di dalam istilah fikih, dan ini kita gunakan kitab Fiqhul Wadih juz 1, kita menggunakan juz 1. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa as-shalatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisara'it makhsusah. Salat itu adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi salat yang dimaksudkan di sini adalah salat yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan tentunya perkataan-perkataan dan perbuatan tersebut adalah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti takbiratul ihram, itu salah satu perbuatan di dalam salat. Ruku, iktidal, sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat tertentu. Sedangkan perkataan-perkataan itu seperti misalnya membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat Al-Quran, membaca doa ketika ruku, ketika sujud, itu adalah bacaan-bacaan yang tertentu di dalam sholat. Jadi harus memenuhi persyaratan-persyaratan kriteria sebagai bacaan dan perbuatan di dalam sholat. Bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya, as-shalawatul mafruḍah, sholat-sholat yang diwajibkan. Apa sajakah sholat yang diwajibkan untuk kita umat Islam ini?
Faradallahu alaina, Allah mewajibkan kepada kita khamsa shalawatin fil yaumi wal lailati. Ada 5 salat fardu dalam sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Wahia, apakah itu salat-salat yang 5 tersebut adalah 1. Salatus subhi, salat subuh. Yang kedua, salatul duhri, salat duhur. Yang ketiga adalah salatul asri, salat asar. Yang keempat, salatul maghribi, salat maghrib. Dan yang kelima adalah salatul isya'i. Jadi ada 5 salat fardu yang diwajibkan bagi kita umat Islam dalam sehari semalam, yaitu salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Adapun bilangan-bilangan rakaat dalam salat, kita juga perlu mengetahui. Ada tu rakaatiha, bilangan-bilangan rakaatnya salat tersebut. Wa adadu rakaati hadhihi sholawati, dan bilangan rakaat salat-salat ini 17 rakaatan, ada 17 rakaat. Perinciannya adalah as-subuhu rakaatani, salat subuh itu terdiri dari 2 rakaat. Ad-duhru, dan salat duhur itu 4 rakaatin, ada 4 rakaat. Wal asr, dan salat asar 4 rakaatin, itu ada 4 rakaat. Al maghribu, salat maghrib itu 3 rakaatin, 3 terdiri dari 3 rakaat. Wal isya'u 4 rakaatin, dan salat isya itu terdiri dari 4 rakaat. Jadi salat subuh 2 rakaat, salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Jika dijumlahkan semuanya adalah menjadi 17 rakaatan. Jadi 17 rakaat. Selanjutnya kita berbicara tentang waktunya sholat. Auqatuha, waktunya sholat. Nomor 1, waktu subhi, waktunya sholat subuh, minal fajri shadiqi ila tulu'is syamsi, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq ila tulu'is syamsi, sampai pada terbitnya matahari. Jadi apabila fajar shadiq itu telah terbit, yakni sekitar jam 4 ila tulu'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Sesuai dengan daerah geografis masing-masing, terbitnya matahari tidak sama. Di waktu Indonesia bagian barat itu ada yang jam 5.20 menit, jam 5.25 menit, jam 5.30 menit, masing-masing daerah berbeda. Nomor 2, waktunya sholat duhur. Waktu duhri min zawali samsi ila ayyasira dhillu kulli syai' mislahu ma'ada dhillaz zawal. Waktu duhur itu dimulai dari bergesernya matahari dari atas bergeser ke barat, hingga nanti terus bergeser ke barat, dan ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu lebih panjang dari benda yang muncul bayang-bayangnya, itulah sudah masuk menjadi waktu asar. Jadi apabila matahari terus bergeser ke ufuk barat dan kemudian mewujudkan bayangan yang lebih panjang dari bendanya, itulah sudah masuk waktu asar. Nomor 3, waktul asri, waktunya sholat asar, itu min akhiri waktu zuhri ila ghurubis syamsi, dimulai dari akhirnya waktu zuhur
sampai terbenamnya matahari. Yang keempat adalah waktul maghribi, waktunya sholat maghrib, min ghurubis samsi, dimulai dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis saqfil ahmari, hingga sirnanya atau hilangnya awan merah di ufuk barat. Maka waktu maghrib itu berakhirnya ditandai dengan hilangnya awan berwarna merah atau jingga di ufuk barat. Kalau sudah hilang, maka masuklah waktu isya. Yang kelima, waktul isya'i, waktunya sholat isya adalah min ghiyabis saqfil ahmari ila tulu'il fajris shadiq. Dimulai dari hilangnya awan merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar shadiq. Itulah waktu-waktu yang ada di dalam sholat yang diwajibkan kita, sholat 5 waktu tersebut. Ada sebuah catatan, man adraka raka'atan minas sholati fil waqti fakulluha ada wa illa faqada'u. Artinya apabila seseorang itu menangi atau masuk di dalam satu waktu sholat, meskipun 1 rakaat, itu rakaat selebihnya dihitung sudah masuk pada waktu sholat tersebut. Tetapi apabila 1 rakaat pun tidak masuk di dalam satu waktu sholat tersebut, maka orang tersebut harus mengqadha sholatnya. Contohnya seperti ini. Di waktu subuh itu hari ini 6.30 adalah terbitnya matahari. Nah, seseorang yang kemudian bangunnya kesiangan, kemudian dia sholat 1 rakaat itu di jam 6.28. Nah, kemudian di menit berikutnya sudah masuk, tetapi 1 rakaat sudah masuk sebelum 6.30, maka dia sama dengan telah melaksanakan sholat subuh. Tetapi apabila sholat subuh setelah jam 6.30, orang tersebut dihitung atau harus mengqadha sholat subuhnya. Berikutnya berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Apa sajakah sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu tersebut? An-nawafilut tabi'u lil faraidi. Beberapa sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu tersebut. Wa yusannu, dan kita disunahkan, an tusalliya ghairu hadhihi sholati, untuk sholat di selain sholat-sholat fardu yang tadi disebutkan, isnataini wa asyrina raka'atan, 22 rakaat. Kita disunahkan untuk melaksanakan 22 rakaat sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Apa sajakah itu? Yang pertama, raka'ataini qabla sholatis subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'an qabla sholatid duhri, dan 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah sholat duhur. Wa arba'an qabla sholatil asri, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Sholat sunnah berikutnya, wa raka'ataini qabla sholatil maghribi, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Wa raka'ataini qabla sholatil isya'i, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi 22 rakaat yang kita dianjurkan sholat sunnah tersebut terdiri dari
2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 4 rakaat setelah sholat duhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Tetapi di antara 22 rakaat tadi ada sholat-sholat yang sangat dianjurkan lagi. Di antara 22 rakaat tadi itu adalah sebagai berikut. Al-mu'akkadu min hadhihi nawafil. Yang dianjurkan dari sholat-sholat sunnah ini adalah asyru raka'atin, ada 10 rakaat, yaitu raka'atani qabla sholati subhi. Sholat yang sangat dianjurkan adalah sholat sunnah muakkad. Ini adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa raka'atani qabla sholati dhuhri, dan 2 rakaat sebelum sholat duhur. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa raka'atani ba'da sholatil maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'atani ba'da sholatil isya'i, dan 2 rakaat setelah menjalankan sholat isya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya sayangi, berikutnya masih tetap berbicara tentang sholat sunnah yang dianjurkan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. As-sholawatul masnunah, beberapa sholat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hunaka sholatul masnunatul ukhra, ada juga beberapa sholat yang dianjurkan yang lain. Ghairu ma taqaddama, selain yang telah disebutkan di awal tadi. Wahiyya ma ya'ti, sebagai berikut. Yang pertama adalah al-witru, sholat witir. Sholat witir itu wa yakunu ba'da sholatil isya. Sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya waktunya. Wa aqalluhu raka'atun wahidatun, sedikitnya sholat witir dilakukan 1 rakaat. Wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyaknya ihda asyarata raka'atan, 11 rakaat. Jadi sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat isya. Bilangan rakaatnya adalah sedikit-sedikitnya adalah 1 rakaat, dan sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Sholat sunat yang lain adalah at-tarawihu, sholat sunat tarawih. Wa takunu ba'da sholatil isya'i fi sahri ramadhana khassatan. Sholat sunat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya di bulan Ramadan saja. Jadi sholat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan dan waktunya setelah sholat isya. Wahiyya isruna raka'atan, sholat tarawih itu dilakukan dalam 20 rakaat. Yusallimu ba'da kulli raka'atain, dan setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam dan sebanyak 20 rakaat. Nomor 3 yaitu ad-duha, salat duha. Wa takunu ba'da irtifa'is samsi ila istiwa'i. Salat duha itu waktunya adalah di pagi hari, setelah terangkatnya matahari sekiranya sepenggala bahasanya, atau 15 menit setelah terbitnya matahari, ila istiwa'i, sampai matahari hampir pas di tengah-tengah atau di atas kepala kita. Wa aqalluha raka'atani, salat duha itu sedikitnya dilakukan 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan sebanyak-banyaknya
adalah 8 raka'atin, dilakukan 8 rakaat. Yusallimu min kulli raka'atain, di tiap 2 rakaat salam. Jadi salat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Salat sunnah yang keempat adalah salatul lail atau salat tahajud. Wa afdalu waqtiha, dan lebih utama-utamanya menjalankan salat tahajud ats-tsuluts tsani minal lail, di sepertiga yang kedua, di sepertiga malam yang kedua. Jadi sekiranya sekitar jam 2 sampai jam 3 gitu ya. Wa aqalluha, salat tahajud ini wa aqalluha, paling sedikitnya dilaksanakan 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Wala hadda li aktsariha, dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tidak terbatas jumlah rakaat, semampu orang yang melakukan salat lail tersebut. Itu adalah salat tahajud, paling afdal dilaksanakan di sepertiga malam yang kedua, paling sedikit 2 rakaat, dan rakaatnya tidak terbatas. Yang kelima adalah salatul aidain, salat 2 hari raya, yakni Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan salat Idul Adha. Idul Fitri dilaksanakan oleh umat Islam pada tiap tanggal 1 Syawal, dan Idul Adha pada saat tanggal 10 Dzulhijjah. Salat yang keenam adalah salatu khusufil qamar, salat gerhana bulan. Apabila terjadi gerhana bulan, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana. Yang ketujuh, salatu khusufis syamsi, salat gerhana matahari. Apabila terjadi gerhana matahari, kita pun disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana. Dan yang kedelapan adalah salatul istisqa'i, yaitu salat istisqa, salat memohon hujan, ai talabi nuzulil matari, yakni salat meminta turunnya hujan. Apabila di satu daerah tertentu yang mengalami kemarau panjang, lama sekali tidak hujan, maka disunahkan untuk melaksanakan salat istisqa, untuk meminta rahmat Allah yang berupa turunnya hujan. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, kiranya untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.